Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent pertama. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Mercy C.H. Resok, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pilar Kasih Bekasi. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan. Advent adalah perayaan memperingati inkarnasi Allah menjadi manusia, dan bertitik tolak dari peristiwa inkarnasi itu dibangunlah suatu kesungguhan dan kesukacitaan menantikan kedatangannya kembali. Advent merupakan masa pengharapan akan kedatangannya kembali. Minggu Advent pertama berisi tentang sikap gereja dalam menantikan masa kedatangannya yang membebaskan umat manusia. Mesias pembawa damai akan menghimpunkan umatnya. Ia yang berasal dari keturunan Daud akan melaksanakan keadilannya. Saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur, sebab keselamatan itu telah dekat. Karena itu, berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nabi Yesaya bernubuat, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Marilah berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang. Bersiap segera, buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Korintus 8 ayat yang keempat sebagai nats pembimbing. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Kalau aku lapar engkau memberi makan, kalau aku haus minum kau hantarkan. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Aku terasing engkau beri tumpangan, aku telanjang kau beri pakaian. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Kalau aku sakit engkau datang menghibur, kalau aku susah kau datang melipur. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami bersujud, bersyukur atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang pekan yang telah terlewati. Tangan kasih-Mu dengan setia menuntun kami dan terang-Mu selalu menyinari kehidupan kami. Kami menjalani hidup dalam naungan dan dekapan-Mu, kasih-Mu. Namun terkadang kami tergelincir karena keegoisan, kesombongan, dan pementingan diri kami. Kami menjadi tidak peka terhadap suara Tuhan dan erangan orang-orang yang lapar, telanjang, dan sakit. Kami terfokus pada diri dan keluarga kami sendiri. Kami melupakan saudara-saudara seiman dan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan cinta kasih Tuhan melalui karya-karya hidup kami. Kami menjadi orang yang miskin hati dan hilang kepedulian. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, pandanglah kami dalam kasih-Mu. Angkatlah kami dari kemiskinan hati kami. Berilah kepada kami kepekaan dan kepedulian terhadap cerita, tangisan, dan erangan orang lain. Celihkanlah mata kami terhadap tangan yang terulur menadah penuh harap. Bimbinglah kami untuk menghadirkan kasih-Mu dari apa yang kami miliki dalam ketulusan, keikhlasan, dan kasih yang penuh akan Tuhan. Layakkanlah kami, ya Tuhan, untuk berguna bagi orang lain demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan
bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita bersaat teduh dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang pengasih, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Adventus pertama ini, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan menyertai memberkati kami dalam persekutuan kami, baik kami yang beribadah di rumah-Mu yang kudus maupun kami yang beribadah di rumah-rumah kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami akan sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 1-9 berkata, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan.
Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu berpikir kalau berbicara tentang memberi, maka orang akan memberi dari kelebihan. Namun bacaan pagi hari ini mengajarkan berbeda dengan pemahaman kita umumnya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa belajar memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Memulainya bukan dari kekurangan, dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar memberi, peduli kasih atau pelayanan kasih bukanlah dari kelebihan, namun dari kekurangan. Ia mengajak jemaat Korintus untuk membantu saudara-saudara di Yerusalem yang ada dalam kesusahan. Catatan Alkitab tidak secara rinci menyampaikan kesusahan apa yang sedang terjadi, tapi mungkin saja pernah terjadi bencana alam di daerah Yerusalem, sehingga itu juga bisa menyebabkan mereka mengalami krisis dalam kebutuhan hidup. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, situasi jemaat Makedonia dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Belajar dari jemaat di Makedonia, dari mana jemaat Makedonia ini bukanlah jemaat yang kaya. Mereka juga adalah orang-orang yang ada di dalam kemiskinan, keterbatasan. Nah, situasi yang mereka alami itu disebabkan juga karena pemerintahan pada saat itu menguasai hasil tanaman atau hasil bumi yang ada, menguasai semua bagian-bagian yang menghasilkan kekayaan yang sebenarnya mestinya kalau dikelola oleh rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidup rakyat, tapi dikuasai oleh pemerintah saat itu. Belum lagi tekanan sebagai pengikut Kristus. Situasi yang sungguh tidak menyamankan. Namun tidak membuat jemaat di Makedonia larut di dalam kehidupan mereka, dalam kesedihan, keterbatasan, kekurangan yang ada. Justru mereka begitu semangat untuk membantu saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Mereka tidak menilai akan keterbatasan kekurangan mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memberi semata-mata karena menyadari akan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah mereka terima. Sehingga sekalipun terpuruk, sekalipun ditertekan, sekalipun punya begitu banyak masalah, mereka begitu kuat untuk menjalaninya, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan kasih untuk menolong saudara-saudara di Yerusalem. Itulah karena mereka menyadari akan kasih karunia Allah yang sudah mereka terima
dengan menerima kasih karunia Allah itu menguatkan dan menolong mereka sehingga mereka dimampukan dan dilayakkan menjalani kehidupan di tengah penderitaan, dan mereka diberi kekuatan untuk peduli dan berbagi kasih. Makanya Rasul Paulus menjadikan mereka sebagai teladan contoh bagi jemaat di Korintus. Ibu bapak saudara yang kekasih, jemaat di Korintus kehidupannya jauh lebih baik daripada jemaat di Makedonia. Mereka orang-orang mampu, kehidupan mereka lebih berkecukupan, sehingga Rasul Paulus mengajak mereka. Namun pada kenyataan yang ada, mereka tersendat untuk memberi kepedulian yang kurang. Makanya Rasul Paulus pun menekankan kepada mereka bahwa mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Mestinya mereka belajar seperti jemaat di Makedonia untuk peduli kasih, untuk memperhatikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua orang melihat bahwa hidup dan kehidupan, bahkan kekayaan, pangkat, kedudukan yang dia miliki itu semata adalah kasih karunia Allah dalam hidupnya selaku orang percaya, maka kita akan punya sikap, maka kita akan punya kepedulian yang luar biasa sama dengan jemaat di Makedonia. Rasul Paulus sampai mengutus Titus supaya menuntaskan akan pelayanan kasih yang masih tersendat di Korintus, untuk memotivasi jemaat Korintus mengambil bagian dalam kepedulian ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memperhatikan akan sikap daripada jemaat di Makedonia, lalu sikap juga jemaat di Korintus, mestinya kita selaku orang percaya menyadari seperti yang terjadi dari jemaat di Makedonia, menghasilkan kemurahan Allah yang diresponkan lalu dilakukan dengan kerelaan untuk berbagi kasih karunia Allah dengan sesama lewat bantuan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi kita saat ini sama dengan jemaat di Yerusalem, membutuhkan kepedulian. Dalam masa-masa pandemik ini, ibu bapak saudara kekasih, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Pada masa pandemik ini kita diizinkan Tuhan untuk belajar peduli kasih kepada orang lain. Apakah kita mau peduli untuk membantu orang lain dari kekurangan kita, atau kita sendiri selalu bersungut merasa kurang? Mereka yang terisolasi di rumah, mungkin kalau di rumah sakit itu ada bantuan makanan apa semua sudah suplainya ada, tetapi yang terisolasi di rumah mereka. Ibu bapak saudara kekasih, saat ini sebagai orang percaya kita harus membuktikan diri, mewujud nyatakan kasih karunia Allah, karis itu, dalam hidup kita kepada orang lain. Dan saat ini kepedulian kasih ini semakin nyata untuk ditunjukkan bukan hanya kepada sesama kita intern di dalam jemaat atau sesama orang Kristen, tapi sekarang Tuhan mengizinkan kita membuktikan diri kita untuk peduli kasih kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita ketika dalam masa pandemi ini. Tetangga kita yang terisolasi di rumah, dia harus isman. Nah, ketika mereka ada dalam masa isman, apakah kita peduli? Betul, kita takut kena COVID, tapi bukan berarti kita jadi parno, penakut, tidak mau peduli. Sebelah rumah kita ada yang kena, tidak mau tahu. Ibu bapak saudara kekasih, percuma kalau orang percaya
Oh, Yesus itu baik, menyanyi puji Dia, banggakan kasih yang luar biasa. Tapi dalam pembuktian diri untuk mewujud nyatakan kasih karunia Allah itu tidak nampak. Ketika kita tidak mau tahu dengan orang di sekitar kita yang berdampak. Itu yang pertama dulu, yang ismat, isolasi. Kita harus beri bantu dia makanan, supply dia kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya untuk makan minum, tapi juga untuk kebutuhan dia sembuh, vitamin dan lain-lainnya. Sudahkah kita lakukan di lingkungan di mana gereja hadir, apalagi seperti di sini ya? Nah, ini sangat real bagi jemaat di sini untuk mewujud nyatakan kepedulian kasih itu. Tidak hanya berkumandang, itu mereka lihat kita rajin beribadah, berbicara, tapi kita ketika di lingkungan sekitar kita hadir selaku gereja, ada yang terisolasi, kita tidak mau tahu. Percuma Bapak Ibu, itu hanya sampai di mulut saja, lip service, berbicara tentang kasih karunia Allah, tapi tidak ada dalam pembuktian diri, percuma. Nah, Ibu Bapak Saudara kekasih, kemudian ada lagi yang berdampak lain. Tidak hanya dia harus isolasi, tapi juga mereka yang terdampak harus diberhentikan. Pengurangan pegawai di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor itu. Apalagi mereka yang hanya baru pegawai kontrak itu. Mereka harus diberhentikan dari pekerjaan. Ibu Bapak Saudara kekasih, kadang kalau orang yang kita lihat dulu dia banyak uang, lalu dengan kita kurang baik relasinya, biarin, bodo amat, kapok, syukur. Kadang-kadang kita kan bilang gitu pas kalau dia berhenti, waduh syukur, mobilnya kita dulu tadinya 2, kita mulai lihat sudah gak ada mobil. Nah, biarin aja, tak lagi tinggal kolong jembatan, syukur, kapok. Apakah kita mau katakan seperti itu? Atau kita mau peduli kasih, memperhatikan mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Saya cuma bisa berdoa. Semua orang akan mengatakan yang sama, saya bisa berdoa. Belajar dari jemaat Makedonia, dia memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Dalam kondisi tertekan pun dia mau memberi. Bahkan Rasul Paulus menekankan apa? Dia memberi bahkan melebihi daripada apa yang dia punya. Yang mungkin selain dia tidak bisa beri, tapi dia beri. Karena dia sendiri juga mungkin habis dia kasih orang makan, dia tidak tahu dia makan apa besok. Itu yang terjadi. Tapi mereka mau lakukan itu. Nah, di sini kesempatan firman Tuhan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak hanya pandai berbicara. Apalagi ini kalau masuk di YouTube, Bapak Ibu, nah pandainya itu gereja-gereja orang-orang Kristen bicara. Tapi saya susah, dia tidak mau tahu. Dia syukuri, dia senang. Ibu Bapak Saudara kekasih, kita diajarkan untuk menolong orang lain, mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, bukan dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan. Kalau kita punya lebih, mengapa kita tidak bisa peduli dan berbagi? Rasul Paulus tahu jemaat Korintus sedih, mereka bisa kasih, tapi mereka tersendat-sendat. Ibu Bapak Saudara kekasih, ingatlah, hidup kita ini semata-mata adalah karena kasih karunia Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak bisa ada sampai hari ini. Kita tidak bisa menjalani segala sesuatu dalam pertolongan dan kasih sayang Dia. Sekalipun dalam masa pandemi, kita masih tetap bisa hidup. Kita masih bisa beribadah, bersekutu dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita renungkan selaku orang percaya, sehingga kita memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, intern kita, jemaat kita, lalu juga orang di sekitar kita. Siapa saja yang bisa kita bantu, kita lakukan itu.
Kakukanlah kepedulian kita sebagai wujud kasih karunia Allah dalam hidup kita tanpa batas. Tidak melihat muka, suku, bangsa, saudara, seiman atau tidak seiman. Kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita pun dia tidak lihat siapa kita, tapi dia berikan dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama lewat kepedulian kita untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran dan kasih sayang kita. Lewat apa? Kepedulian kita untuk berbagi dan peduli kasih. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita selaku orang percaya, sehingga lewat kesaksian hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Adalah berbahagia, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang setia memberi dalam kekurangannya, dia tidak akan berkekurangan. Orang yang memberi dari kelebihannya, ia juga tidak akan berkekurangan. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, itu semata-mata adalah kasih karunia Allah yang harus kita wujudkan kepada orang lain. Karena kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli
Dengan hati dan mulut dalam sikap sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, hentitan daging, dan hidup yang kekal." Disilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu, biarlah Engkau menyertai memberkati kami untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Ketika kami ada seperti adanya saat ini, firman-Mu telah dibentangkan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan dalam masa-masa pandemi saat ini untuk menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, lihatlah kami ketika kami ada dalam kekurangan keterbatasan kami, karena kami mengalami dampak daripada COVID-19. Biarlah kami dikuatkan dan ditolong Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, dan kami mewujud nyatakan kasih karunia-Mu dalam kepedulian kami bagi sesama kami yang juga ada dalam kesusahan, ada dalam kesedihan, karena mereka terisolasi kena COVID, atau mereka mengalami dampak COVID di mana mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Ya Tuhan, berkati kami dalam kekurangan keterbatasan kami untuk peduli kasih memperhatikan sesama kami. Biarlah kami terus merenungkan akan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan dalam hidup kami dalam minggu-minggu Adventus ini, untuk mewujudkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus di tengah kehidupan yang Tuhan telah beri bagi kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Jemaat menabur kasih, Tuhan menyertai memberkati dalam pelayanan yang ada, baik presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ, pegawai kantor, dan seluruh warga jemaat. Tuhan menyertai memberkati kami semua, memberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di minggu pagi ini, memberkati akan semua yang tanggung jawab yang harus dikerjakan dari hari lepas hari di tengah penata layanan yang ada. Memberkati jemaat-Mu di tempat ini dalam kebersamaan mereka dengan masyarakat di lingkungan mereka ada. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam tugas tanggung jawab mereka di tengah keadaan COVID saat ini. Tuhan beri hikmat marifat bagi tatanan kehidupan berbangsa bernegara, terutama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka, bahkan hikmat marifat sehingga mereka adil dan bijaksana dalam menyikapi setiap tugas tanggung jawab yang dikerjakan di tengah kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para relawan, dokter, perawat yang menangani mereka yang kena COVID terisolasi. Ya Tuhan, berkatilah, kasihani dan kuatkan mereka yang terisolasi di rumah maupun di rumah sakit. Jamah berkati, beri kekuatan, bahkan kesembuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang ada dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Ibu Yosefin Sandiata, Ibu Emma Gaspers yang akan menjalani operasi, Tuhan jamah berkati supaya operasinya nanti akan berjalan dengan lancar dan Ibu Emma dapat memperoleh kekuatan bahkan kesembuhan. Bahkan jemaat lainnya Tuhan tahu mereka dalam kelemahan tubuh mereka, terbaring di rumah atau di rumah-rumah sakit. Jamah dan berkati lewat pengobatan yang mereka jalani, karena kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam kehidupan mereka setiap hari. Apapun pergumulan mereka Tuhan, masalah rumah tangga, hubungan, relasi suami istri,
anak-anak, pendidikan, kebutuhan hidup, pekerjaan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka memberikan jalan keluar ketika mereka ada dalam kumul saat ini. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, berkatilah mereka dalam kesukacitaan atas usia yang Tuhan karuniakan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan memberkati. Para janda, duda, anak yatim piatu, orang jompo, orang telantar, fakir, miskin, ya Tuhan berkatilah mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh presbiter. Disilakan. Selalu dalam dosa.
3-4 berkata, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Berilah yang terbaik kepada Tuhan dan dalam ungkapan syukur dan ketulusan hati yang penuh. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Bekalah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang melimpah melalui pekerjaan kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan dan semangat untuk terus berkarya. Syukur hati kami telah kami nyatakan melalui persembahan syukur ini. Kami mohon Tuhan menerima dan menguduskannya bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dengan tidak hanya memberikan uang sebagai persembahan, tetapi mau memberikan hati dan hidup kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jadilah orang yang peka agar saudara dapat menjadi pembawa cinta kasih Kristus bagi orang lain. Hayuma Tuhan, jalikanlah mata-Mu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hayuma Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu.
Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.